Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Bagaimana kita tidak bahagia ya karena Indonesia yang sangat luas ini. Saya bahagia sekali diundang oleh Institut Teknologi Bandung untuk tukar pengalaman tentang bagaimana saya menjadi bekerja di wilayah kesenian atau mengabdikan diri di wilayah kesenian di belakang Terminal Ledeng di celah-celah langit. Nah, adik-adik, tadi sudah saya sampaikan, kemudian saya membangun komunitas celah-celah langit atau kemudian disebut dengan rumah tumbuh tadi ya. Jadi rumah tumbuh itu bagaimana caranya supaya rumah tidak sekedar jadi benda, kata benda, tapi rumah menjadi kata sifat. Dia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana peradaban itu lahir. Nah, inilah yang kemudian Kang Iman tulis, aku lahir di sini bersama tumbuhan dan binatang. Di sinilah ari-ariku ditanam diiringi solawat dan salam. Inilah tempat dengan 1000 bahasa, tempat Tuhan membangun surga. Bila aku pergi kampung ikut denganku, atau aku ikut dengannya. Jadi teks ini adalah teks di mana saya mensyukuri bahwa Bandung dengan keberagaman bahasa, lalu kemudian lahir penghargaan dari orang Bandung pada para penulis di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah inilah tempat saya. Tempat saya adalah tempat yang sangat sederhana sekali. Kalau masuk gang sempit di tempat saya, lalu kemudian adik-adik bisa jalan kaki tempat saya sekitar 200 meteran, lorong gitu, lalu kemudian adik-adik akan menemukan sebuah tempat yang kemudian kami sebut sebagai celah-celah langit. Lalu selanjutnya inilah beberapa hal yang menurut kami penting, yaitu diupayakan selalu bahwa kesenian itu diupayakan dekat dengan isu yang ada di tengah masyarakat. Jadi pertunjukan-pertunjukannya juga demikian, pertunjukan yang bukan hanya kami yang membuat, tapi juga dari luar Indonesia dan dari berbagai daerah, kesenian diupayakan dekat dengan isu di tengah masyarakat. Terakhir kami membuat naskah dengan 12 bahasa daerah, karena yang datang itu dari 20 provinsi, tetapi bahasa daerahnya 12 bahasa daerah. Jadi mereka datang ke tempat kami untuk berkesenian, kami sebut dengan pertunjukan judulnya Perahu. Nah, itulah yang kemudian kami sebut dengan istilah geoestetik. Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa program, bukan program namanya ya sebetulnya, tapi kegiatan-kegiatan yang selama ini dijalankan. Yaitu ada film, musik, sastra, teater, kemudian kesenian daerahnya itu kami latihan rutin pencaksilat. Jadi adik-adik, yang representatif itu bukan bukan tempatnya rupanya sekarang, tapi yang representatif semestinya adalah pertunjukannya. Apakah pertunjukannya mewakili kita atau tidak? Apakah pertunjukannya itu bisa mengedukasi kita atau tidak gitu. Jadi pada pertunjukan kita belajar, atau pada kesenian kita belajar banyak hal. Jadi ada film, musik, sastra, tergantung latar belakang masyarakat mau belajar tentang apa, mahasiswa belajar tentang apa. Dan jangan lupa ya, ini selalu gratis tempat saya, tidak ada pungutan sepeser. Nah, adik-adik, dalam menutup pembicaraan ini, jadi kami selalu berangkat dari yang ditulis bersama-sama. Jadi kita pelajari isunya, ada kasus tanah dan masyarakat, kasusnya seperti itu, lalu kemudian kita tulis. Jadi apapun juga tulis, adik-adik. Nanti Anda ceritakan dari tulisan-tulisan Anda. Ini adalah cara-cara kami melakukan sebuah tulisan, istilahnya adalah collective text. Collective text itu sama seperti WA group lalu tinggal print gitu. WA group tinggal print, sekarang teknologinya sudah ada. Gitu. Nah, ini yang kami selama ini tulis bersama-sama bersama warga, lalu pertunjukan. Ini sampai Australia, sampai Lahore, Pakistan, dan di beberapa tempat. Ini pertunjukannya yang telah kami buat bersama warga. Kami mentas di beberapa tempat dan di negara-negara yang lain. Kami juga mentas di negeri yang lain. Ini pertunjukan petani dengan persoalan pertaniannya. Tadi persoalan pementasan tanah karena ada persoalan tanah, persoalan tani, pertanian, ketahanan pangan. Lalu kami bukan hanya sampai pada pertunjukan, tapi juga sampai pada lukisan dan lagu.
Lalu juga ini pertunjukan air karena proses ada kasus air, lalu kami diundang di World Performing Art di Lahore, Pakistan bersama 32 negara lain. Nah, jadi ini di Australia, The Tangled Garden, kami main sekitar 20 kali main di Australia untuk The Tangled Garden ini bersama Jerman, Australia, Brazil, dan berbagai negara. Kira-kira begitu, dan ada hal penting adik-adik yaitu soal tetap menghormati dan belajar tentang bersyukurlah karena kita berbeda, tapi belajarlah pada keberbedaan itu dengan tujuan memberi kekayaan pada batiniah kita, pemikiran yang lebih tinggi dari sekedar apa yang kita butuhkan. Jadi belajarlah pada hidup untuk memperkaya hati kita. Lalu kemudian selalu kami berharap bahwa seluruh pendidikan tidak selalu hubungannya. Kita belajar di Bandung jurusan teknik, belajarlah juga kesenian, pelajari kebudayaannya, supaya kita jauh lebih arif. Ini adalah beberapa tulisan dari beberapa media di luar negeri tentang kami. Jadi dari Herald Tribune sampai Le Figaro di Prancis. Dan ini tulisan-tulisan dari mulai Kompas, Tempo, dan lain-lain pada saat selesai tempat berkarya. Saya ingin menulis tulisan dari Rendra, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya. Saya selalu percaya bahwa profesi tidak ada hubungannya dengan rezeki. Saya selalu percaya bahwa rezeki itu dengan Tuhan, dengan apa yang kita lakukan atas hubungan keikhlasan dan ketulusan. Keringat yang jatuh di mana-mana itu akan kembali dengan kebaikan. Saya kok percaya bahwa bila adik-adik di ITB ini kerja saja dengan ikhlas, dengan tulus, jadi rezeki akan datang dengan sendirinya. Jadi profesi nggak ada hubungannya dengan rezeki. Ketika saya mempelajari acting, itu kalau misalkan Stanislavski gitu yang datang dari Eropa adalah memainkan peran. Nah, di Indonesia melebihi dari itu. Memainkan peran, mempermainkan peran, dipermainkan peran, bahkan main-main dengan peran pun Indonesia ada. Gitu. Jadi, ya main-main dengan peran komplit. Dan saya dari sejak kecil dekat dengan wayang, dekat dengan kesenian-kesenian daerah, supaya apa adik-adik sekalian? Pelajari kesenian apapun, supaya tidak kering, atau kita sebut dengan monstrosity. Jadi kita akan kering, sebuah kota yang kering adalah kota yang tidak mempelajari budayanya. Dan itulah yang mengantar saya latihan olah tubuh, olah sukma, olah vokal, latihan acting untuk tujuan-tujuan pengembangan diri. Dan itu juga dilakukan di tempat kami. Mungkin dia tidak harus jadi pemain teater, tetapi mempelajari olah tubuh, olah vokal, olah sukma, teater adalah tujuan-tujuan untuk pengembangan hati kita, pikiran kita. Gitu. Jadi saya berteater ke beberapa tempat di Afrika, di Eropa, di Prancis, kemudian di Jepang, di Australia, di Lahore, Pakistan. Rata-rata adalah tujuan berkesenian adalah bagaimana kita terbuka pada kemungkinan baru, yang 3 hal yaitu kami pelajari. Pertama, membangun nalar, membangun imajinasi, dan menjunjung tinggi kasih sayang. Terima kasih Kang Iman. Ini mohon maaf seharusnya masih bisa sangat menarik kita lanjutkan diskusi, tapi apa daya karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan dan mahasiswa harus pindah ke kelas lain ini Kang Iman. Mohon maaf, ini kami mengucapkan terima kasih banyak sekali. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium General pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.